wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul in dhalaltu fa innama adillu 'ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan kita semuanya untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu Allah mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW agar diikuti oleh umatnya untuk tidak meminta upah atau bayaran dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Karena tidak ada bayaran kecuali bayarannya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui, Maha menjadi saksi dari segala sesuatu. Qul, katakan wahai Muhammad, inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu yaqdhifu, itu membuang bil haqqi, dengan kebenaran, 'allamul ghuyub, ya, makasih. Tuhan yang maha melihat segala sesuatu yang gaib. Jadi Allah juga mengajarkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dan mengajarkan kepada kita umatnya, bahwa Rabbi, inna Rabbi yaqdhifu bil haqq, bahwa ciri daripada Tuhanku, ya, selain mengajarkan agar tidak meminta bayaran, meminta upah, meminta tarif, memasang tarif dalam menyampaikan ajaran Allah, Allah juga akan membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati seseorang itu dengan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu juga Allamul Ghuyub.
Tuhan yang maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, gaib. Nah, jadi kaitan dengan ayat sebelumnya adalah ketika kita itu sudah dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah itu tidak meminta upah, tidak memasang tarif kecuali hanya mengharapkan upah tarif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu ala kulli syai'in syahid, Allah itu maha menyaksikan. Maka Allah itu akan membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati orang yang menyampaikan, hati orang yang mendengarkan dengan suatu kebenaran. Jadi menggantikannya dengan kebenaran. Karena kebenaran. Kalau kita sudah masang tarif ceramah maulid, tarifnya 5 juta, datanglah kiai atau habibnya ke Masjid Nurul Ikhwan. Di Masjid Nurul Ikhwan ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh jamaah Nurul Ikhwan. Apa jamaahnya ngomong? Bayar mahal-mahal, ceramahnya cuma gitu, nggak lucu. Ya kan? Coba itu tanyain lu, berapa pengeluaran itu untuk kiai atau habib itu? Atau bayar mahal-mahal, ceramah maulid cuma teriak-teriak doang, berisik masjid. Ini contoh ya, nggak ada. Ini contoh saja. Kenapa? Karena dari awal transaksinya masjid itu, kamu kesini saya bayar. Kiai atau habib atau ustadz yang datang ke sini juga memang niat mendapatkan bayaran. Sama sekali bukan karena Allah. Sama sekali bukan mengharap bayaran dari Allah. Sehingga orang yang kita sudah menyampaikan kebenaran tapi nggak cocok dengan jamaah masjid tempat kita ceramah, padahal itu kebenaran ya. Ya dicelalah kebenaran itu. Bukannya Allah membuka hati jamaah untuk menerima ceramahnya kiai, ustadz atau habib itu, justru jamaahnya dongkol. Bukan membuang kotoran penyakit hati yang ada di hati jamaah itu, tapi justru menambah penyakit. Bukan menggantikan dengan kebenaran yang disampaikan, tapi justru menambah penyakit. Nah, ini Allah itu mengajarkan kepada Rasulullah seperti itu. Udah, kamu katakan ma sa'altukum min ajrin, saya enggak minta upah. Kenapa? Karena in ajriya illa 'alallah. Karena tidak ada yang mengupahku kecuali Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas, ya. Apa ikhlas? Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali dari Allah. Mau dihina, mau diin. Sehingga dibuka hatinya, digantikan Allah membuang. Jadi inna rabbi yaqtifu bil haq, Allah lah yang akan, Tuhanku lah yang akan membuang kotoran yang ada di dalam hati itu
dengan kebenaran. Sehingga ketika Rasulullah SAW yang kemarin saya ceritakan, ketika Rasulullah SAW pagi-pagi sudah ngumpulin orang-orang Quraisy, kemudian Nabi mengatakan, ya sobaha. Apa artinya ya sobaha? Udah kayak orang Arab ini, sudah tahu arti. Maka dari ucapan itu, walaupun tetap ada 1-2 orang yang marah, seperti Abu Lahab, pamannya sendiri, ya kan? Paman yang sayang sama Nabi, paman. Abu Lahab itu paman Nabi yang paling sayang dengan Nabi. Kenapa paling sayang? Karena adiknya yang namanya Abdullah, ayahnya Nabi itu pemuda yang pendiam, jujur, lemah lembut, ganteng, ya kan? Sehingga disukai banyak kakak-kakaknya. Kan anak bontot itu Abdullah itu. Putranya siapa? Abdullah itu putranya ya? Siapa? Abdul Muthalib yang bontot, ya kan? Nah, Abdul Muthalib putranya siapa? Hah? Jangan ragu-ragu lah. Ya, salah nggak apa-apa. Hah? Hashim. Ya. Hashim putranya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Fihr, ya. Fihr bin Qusay. Fihr bin Ka'ab, Ka'ab bin Qusay, ya. Nah, jadi paling disayang. Sehingga ketika masih bujangan, Said Abdullah itu ketika masih bujangan banyak cewek-cewek yang naksir. Tapi nggak pernah ada yang cocok. Sampai ada seorang wanita yang tergila-gila sama Said Abdullah itu. Tapi justru ketika dijodohin dengan seorang wanita yang namanya Aminah, ya, Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah. Aminah itu ibunya Nabi. Kalau orang Jawa manggilnya Siti. Kalau orang Arab manggilnya Sayyidah. Orang Jawa manggilnya Siti, nggak bisa Sayyidah, susah, Siti gitu aja. Dari kampung, dari desa, justru Abdullah tertarik. Nah, ketika pernikahan itu, Pak, itu yang banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahannya itu Abu Lahab. Karena saking gembiranya adiknya mau nikah. Lebih-lebih ketika mendengar bahwa adiknya itu istrinya sudah hamil. Senang. Apalagi kemudian sebelum ponakannya lahir, ayahnya sudah tambah sayang banget Abu Lahab. Sampai-sampai ketika mendengar bahwa ponakannya ini lahir laki-laki, seneng banget, saking senengnya sampai orang yang memberikan kabar itu, siapa namanya? Budaknya yang memberikan kabar itu. Hah? Siapa?
Suwaibah, ya. Budak yang memberikan kabar itu sampai langsung dimerdekakan. Saking seneng, jadi udah nggak ada yang berani ganggu Muhammad. Jujur, sama kayak bapaknya perangainya, ganteng, pinter, pendiam, jujur, diam, nggak banyak bicara. Rasulullah itu. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwa Abu Lahab ini orang yang namanya tercantum diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai contoh orang-orang yang jahat, ya kan? Kenapa jahat? Karena setelah Nabi mengaku jadi Nabi malah memusuhin. Dengan turun ayat tabbat yada abi lahab. Pengen gak namanya masuk Al-Quran? Gampang kalau namanya masuk Al-Quran. Ada orang Jawa Timur saking pengennya anaknya nama ada di Al-Quran, namanya apa? Anaknya dikasih nama Fir'aun. Fir'aun kan ada dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya nama-nama dalam Quran banyak. Kalau cuma sekedar nama kita tercantum di dalam Al-Quran, seperti Ra'ub, ya kan, Syahid. Saya punya teman namanya Syahid. Nah ini kan ala kulli syai'in syahid. Kan ada namanya. Tapi yang penting, yang jelas di dalam Al-Quran itu bukan menceritakan, bukan mencantumkan nama-nama orang-orang baik saja, tapi juga mencantumkan nama-nama orang yang tidak baik untuk dijadikan pelajaran ibrah. Salah satunya Abu Lahab. Nah, walaupun begitu Allah masih memberikan empati kepada Abu Lahab karena kegembiraannya dia mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap hari Senin nggak disiksa. Artinya siksanya diringankan di neraka itu loh. Di neraka itu kan nggak dapat minum, Pak. Kalau digambarkan di dalam cerita-cerita kita waktu kecil kan minumnya nanah, darah gitu. Nah khusus hari Senin Abu Lahab ini diberi minum oleh Allah air, sehingga dia merasa segar. Khusus hari Senin. Itu orang kafir, orang musyrik. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, itu logikanya seperti itu. Kenapa? Karena Nabi ini adalah orang yang mulia, Pak, yang menjadi wasilah perantara kita kenal dengan Allah, dengan Tuhan kita. Sehingga di dalam Al-Quran pun selalu ada keterkaitan dengan beliau, aktivitas dan perilaku beliau sehari-hari. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kana khuluqul Quran, perilaku Muhammad, perilaku Nabi itu ya Quran itu. Quran itu apa? Ya perilaku Nabi itu. Jadi perilaku Nabi pasti tercatat di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu segala sesuatu dilakukan tanpa pamrih. Tapi Nabi kalau dikasih ya diterima. Nabi itu
ketika sahabatnya yang di tempatnya jauh motong kambing gitu, diundang. Nah ketika Nabi diundang, yang ngajak jamaahnya datang, ngajak sahabat-sahabat yang di masjid itu datang ke sana. Kalau nggak diundang, ya nggak marah-marah, ya kan? Kenapa? Karena melakukan aktivitas dakwah itu tanpa pamrih. Diundang ya datang, nggak diundang ya bukan, ya nggak apa-apa, nggak marah-marah. Dikasih ya diterima, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Sehingga yang disampaikan membekas, walaupun tidak semua. Apakah orang Mekah mengikuti Nabi semua? Tidak. Saat itu ya. Apakah penduduk Madinah semuanya jadi pengikut Muhammad? Tidak. Justru Rasulullah SAW membuat satu piagam namanya piagam Madinah, yang bagaimana membuat kedamaian, kerukunan antar sesama, baik itu yang pengikut Muhammad sebagai pemeluk Islam, ataupun yang beragama Yahudi, ataupun yang beragama Nasrani, bahkan yang tidak beragama animisme ya, kepercayaan itu bisa berinteraksi dengan baik. Sehingga ketika kita kemudian hidup di Indonesia ini, jadi hati kita itu janggal. Kok ada orang yang kita merayakan peringatan Maulid Nabi, seakan-akan kita itu ditanya sama orang itu, kenapa sih kamu kok, ngapain kamu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kan kayak gitu jadi pertanyaannya. Jadi aneh, ini umatnya Nabi Muhammad kok nggak seneng ketika ada orang gembira dengan bulan kelahiran Muhammad. Itu cuma di Perumnas 3 Pak, kalau di tempat lain nggak ada. Nah, sekarang orang kayak gitu terkucil Pak. Sekarang bukan hanya di seluruh dunia sudah merayakan peringatan Maulid, ya kan? Di Arab Saudi yang ini sudah sekarang memperingati Maulid, di Madinah sudah memperingati Maulid semua. Sendirian orang-orang kayak gitu Pak. Kenapa? Karena memang dari awal bukan nggak ikhlas. Punya konsep itu didasari dengan rasa tidak ikhlas, tapi didasari dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan titipan dari luar, gitu. Sesuai dengan anggaran dari luar ada titipan. Nah, makanya Rasulullah diajarkan oleh Allah, pertama konsepnya dalam menyampaikan ajaran agama itu adalah jangan mengharapkan imbalan. Imbalan nanti dari Allah. Yang kedua, serahkanlah semuanya kepada Allah. Yang penting kita menyampaikan. Qul, katakan wahai Muhammad yang ketiga, ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Katakan ja'al haqqu, kebenaran telah datang. Wa ma yubdiul batilu,
dan kebatilan tidak akan pernah menang, wa ma yu'id dan tidak akan bisa kembali dalam kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Ya? Al-haq, benar itu apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang dipandang oleh semua orang, baik orang yang jabatannya tinggi ataupun orang yang sama sekali tidak punya jabatan, baik orang kaya ataupun orang miskin, sebagai sebuah kebenaran. Contoh, 2 kali 2 berapa? 4, ya kan? Boleh nggak saya jawab 2 kali 2 itu 8? Hah? Boleh saja, ya kan? Dengan berbagai argumen. Tapi kebenaran yang diterima oleh siapapun adalah 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, ini yang disebut al-haq, kebenaran. Semua orang boleh saja menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan ini benar, boleh. Tapi yang menguji kebenaran itu adalah masyarakat, disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran melalui lisan baginda Rasulullah SAW itu adalah al-haq, kebenaran yang hak. Hak itu dari kata hakiki itu, ya, hakikat. Jadi kebenaran yang sejati. Contoh apa? Pertama, tauhid. Tauhid itu adalah apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan itu. Dan Tuhan itu dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan Allah. Bahwa ajaran utama daripada Al-Quran itu adalah kita diajak menyembah hanya kepada Tuhan, jangan menyembah kepada selain Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Kok harus disembah? Supaya semua orang itu bisa menerima Tuhan itu adalah wujud, ya kan? Maha ada, ya kan? Wujud, terus idam. Idam itu apa? La awalalahu, tidak ada awalannya. Kalau wujud saja, orang akan pertanyakan wujudnya kapan? Duluan mana wujudnya Allah dengan Tuhan dengan alam semesta ini? Sehingga Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang punya sifat qidam. Qidam itu apa? Tidak ada awalan. Artinya jauh sebelum adanya alam semesta ini Allah sudah ada. Makanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun tanya, Tuhanmu itu siapa? Kata Nabi Musa, Tuhan saya itu yuhyi wa yumit, Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kata Fir'aun, oh gampang itu, saya juga bisa. Panggillah 2 prajuritnya, seret, yang satu dipenggal, mati kan, yang satu enggak dimatiin, hidup kan, menghidupkan dan mematikan. Terus Tuhanmu gimana ini? Saya bisa sama kayak Tuhanmu. Tuhan saya itu yang memiliki langit dan bumi ini.
yang menguasai langit dan bumi. Fir'aun bikin kekuasaan yang luas, ya. Sampai dia bikin menara setinggi-tingginya yang tidak ada yang bisa menjangkau kecuali dia. Nyampe di atas dia bilang, "Wah, saya sudah ketemu Tuhannya Musa, saya bunuh Tuhannya Musa." Katanya di sana dia menyembelih burung, ini darahnya Tuhannya Musa, katanya gitu. Tapi ketika disampaikan oleh Musa, bagaimana Tuhanmu siapa lagi? Kata Nabi Musa, Tuhanku itu adalah Tuhannya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Baru Fir'aun diam. Oke, Fir'aun ini nganggap dia sebagai Tuhan. Terus bapaknya Fir'aun ini siapa? Apakah Tuhan juga? Enggak mau Fir'aun, bapakku wis mati kan gitu. Oke, kamu Fir'aun Tuhan, terus anakmu ini Tuhan juga enggak nanti? Jadi dia secara hujah saat itu kalah dengan Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa melemparkan tongkat memakan ularnya tukang sihirnya Nabi Fir'aun, maka seluruh tukang sihir itu langsung beriman. Jadi bukan ujuk-ujuk saat itu, bukan, tapi sebelumnya sudah terjadi dialog. Nah, tapi pesan Allah, faqula lahu qaulal layyina. Kamu Musa dan Harun ngomong ke Fir'aun itu ngomong yang halus, lemah lembut, jangan kasar. Walaupun Fir'aun ngomongnya kasar, kamu tetap harus lemah lembut, jangan melawan. Jadi hujahnya gitu. Makanya Allah itu salah satu yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Tuhan yang berhak disembah itu adalah qidam. Qidam itu tidak ada awalan. Wujud yang tidak ada awalan. Yang ketiga adalah apa? Baqo. Baqo itu apa? Kekal. Nah, kalau Tuhan bisa mati, ya sama kayak kita dong. Berarti Tuhan setelah mati gimana dong? Enggak bisa mengatur dunia dan seterusnya. Terus yang keempat apa? Mukhalafatulil hawadis. Tuhan itu pasti berbeda dengan manusia. Kenapa saya bilang ini adalah pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Karena ada ulama-ulama juga yang di dalam Islam yang pandangan tentang tauhidnya itu sesat. Sehingga mengatakan Tuhan itu sama dengan manusia. Makanya sama, Tuhan itu kalau sepertiga malam, Tuhan itu turun ke Masjid Nurul Ikhwan. Ya. Ketika sepertiga malam, Tuhan itu turun ke Masjid Nurul Ikhwan. Ke rumah kita apa ke masjid? Nah, di masjid nggak ada siapa-siapa kecuali ustadz ini. Ustadznya tidur juga, masa bangunin dulu? Nah, jadi ketika memaknai Tuhan itu turun, bahwa memang hakikatnya Tuhan itu turun, itu berarti menyamakan Tuhan dengan manusia. Nah, kalau habis turun, naik dong. Jadi kalau sudah lewat sepertiga malam, naik kemana? Wong dunia ini sepertiga malam terus, ya enggak? Dunia ini sepertiga malam terus. Sekarang mungkin masih jam 7 kurang di Perumnas 3. Tapi di tempat lain sudah sepertiga malam.
Nah kalau dunia sepertiga malam terus, berarti Tuhan nggak naik-naik dong. Nah artinya seperti itu, sehingga membuat Tuhan ini dilecehkan. Kenapa? Karena sama dengan manusia. Maka salah satu keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Tuhan itu mukhalafatulil hawadis. Sehingga Tuhan kita ini ya maha segala-galanya, maka berhak disembah. Kalau Tuhan bisa mati, bisa hidup, sama-sama makan nasi, ya kan? Nah ini namanya kebenaran, al-haq. Sehingga hampir seluruh agama ini meyakini sebenarnya bahwa inilah Tuhan. Ya kan? Kalau agama Kristen mungkin meyakini ini Allah. Ya kan? Nah, walaupun menyatakan Yesus itu juga Tuhan, tapi Tuhan yang perantara kepada Allah. Agama Hindu Buddha mungkin punya dewa-dewa. Dewa-dewa ini perantara saja. Yang Tuhan yang sebenarnya adalah Sang Hyang Widi. Jadi naluri semua manusia itu memang menuju kepada kebenaran. Cuma seringkali dalam prakteknya ini ada kesalahan. Sehingga kita pun mengenal Tuhan dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabatnya, sahabat-sahabatnya menyampaikan kepada murid-muridnya, namanya tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan ke guru kita, ke orang tua kita. Orang tua kita, guru kita menyampaikan ke kita. Nah ini yang turun-temurun. Al-haq ini dari masa ke masa ini tidak akan berubah seperti itu. Sehingga kita juga tidak bisa menuduh orang yang beriman mengatakan nggak boleh tawasul itu, ya kan? Kalau doa itu nggak perlu minta tolong, doa minta aja langsung kepada Allah. Benar nggak itu? Hah? Jadi nggak perlu minta doa kepada orang lain. Yang minta itu siapa? Ya kan? Kita itu ada orang berdoa, kemudian kita aminkan, kita mendoakan, berdoa agar doa orang itu dikabulkan. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minta didoakan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu dulu ada orang Yaman ya, yang miskin, anak muda yang miskin. Dia itu ingin sekali ketemu Rasulullah SAW, tapi selalu nggak kesampaian karena dia nggak tega meninggalkan ibunya sendirian. Sehingga suatu saat ketika ada kesempatan, ibunya mengizinkan. Karena kondisi ibunya lumpuh, ibunya mengizinkan, udah kamu sekarang boleh, ibu sudah bisa inilah ya. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Landilala nyampe di rumah Nabi itu, Nabi nggak ada. Nabi sedang pergi untuk memimpin peperangan.
Tapi si pemuda ini nitip pesan kepada Aisyah. Baik Ibunda Aisyah, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. Saya sebenarnya pengen ketemu, tapi karena waktu yang diberikan oleh ibuku sangat mepet, maka aku harus. Udah sampai Rasulullah SAW wafat, orang ini nggak ketemu Nabi. Tapi sebelum Nabi wafat, Nabi pesan kepada Abu Bakar, kepada Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau aku mati nanti, kamu harus cari muda yang ciri-cirinya seperti ini, kamu minta doa kepada dia. Minta didoakan oleh anak itu. Karena dia salah satu kekasih Allah. Belum pernah ketemu Nabi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia kemana-mana gendong ibunya. Karena ibunya ini lumpuh. Sehingga Abu Bakar Siddiq semasa jadi khalifah nunggu terus. Mana jamaah dari Yaman? Ketika ada rombongan dari Yaman selalu ditanya, ada enggak yang begini? Enggak ada. Abu Bakar enggak ketemu. Sayyidina Umar juga gitu nyari. Ada enggak? Baru masa Sayyidina Umar baru ketemu orang anak muda yang sedang gendong ibunya sedang tawaf. Padahal ini anak gembel, ya kan? Langsung Sayyidina Umar nemuin, minta didoakan. Kata ini namanya siapa? Uwais al-Qarni. Kata Uwais ini, wahai Umar, sudah kamu cukup ini saja, ya. Kamu jangan nemui aku lagi, karena aku malu, ya kan? Jadi minta didoakan oleh orang lain itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita alhamdulillah mengikuti ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kecil, ya kan? Ya, sehingga kita juga berdoa, juga mengaminkan doa orang-orang lain, dan juga sekali waktu kita minta didoakan oleh orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita, keturunan kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.